hari ini? Sudah dong. Siapa yang sudah mandi? Aku. Siapa Siapa lu? Nah, Sudah. makanannya pasti enak-enak kan di rumah. Adik-adik, kita mau mulai sekolah minggu dengan penuh sukacita. Kita mau lihat keluar ya kak. Wah, terang ya di luar kak. Iya, mataharinya hari ini terang banget ya. Iya kak, ada yang dengar gak ya suara burung-burung? Ada bunga-bunga yang warna-warni. Nah, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Yuk kita sama-sama berdiri. Kita mau nyanyi matahari bersinar terang. Kita duduk yang baik, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Hari ini Tuhan, kami mau beribadah dan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita masih bersukacita ya kak? Masih dong Kak. Nah, kita mau sama-sama bersukacita seperti burung-burung pipit yang setiap hari bernyanyi buat kita di luar-luar sana. Kak, kita mau nyanyi burung pipit yang kecil. Ayo, yang lebih semangat ya adik-adik. Adik-adik, kalau kita mau nyanyi soal bunga bakung yang indah di padang, kita tetap sama-sama ya, seperti di sekolah minggu. Siap. Wah, tentang apa tuh kan cerita hari ini? Supaya tahu, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhanlah penolongku. Tuhan
Kita mau siapkan diri, kita mau nyanyi. Ku ingin dengar cerita. Oke adik-adik, semuanya udah duduk manis. Ayo kita semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. kami siap, Kami siap mendengarkan cerita dari Alkitab. dari Alkitab. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami agar mendengarkan dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk kakak-kakak yang menyiapkan cerita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk adik-adik kita mau mendengarkan cerita ya, udah siap semua ya. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, pada waktu itu orang-orang Israel tinggal di tanah Mesir. Lalu Raja Mesir, Raja Fir'aun memberikan perintah bahwa nggak boleh ada anak laki-laki dari orang Israel yang lahir. Nah adik-adik melihat hal itu, pada suatu hari ada seorang bayi yang lahir, bayi laki-laki. Lalu melihat itu orang tuanya sangat takut, tapi mereka juga sangat menyayangi anak ini. Lalu adik-adik mereka menyembunyikan bayi ini. Tapi makin lama bayinya semakin besar. Setelah 3 bulan mereka sudah tidak bisa lagi menyembunyikannya karena suaranya semakin besar ya, suara nangisnya makin besar, takutnya ketahuan. Lalu adik-adik orang tuanya memiliki ide agar bayi ini bisa selamat, sehingga mereka akan menghanyutkannya di sungai. Lalu mereka membuat keranjang yang sangat bagus, yang sangat kuat, agar saat ditaruh di sungai, keranjang itu bisa hanyut di sungai, gak ada air-airnya yang masuk. Lalu mereka membungkus bayi itu dengan baik dan menaruhnya di keranjang dan menghanyutkannya. Lalu ada kakaknya, kakak Miriam punya tugas untuk liatin kemana ya keranjang itu hanyutnya. Jangan sampai nanti keranjangnya kenapa-kenapa. Lalu adik-adik saat itu putri Fir'aun sedang mandi di sungai Nil. Lalu melihat, wah ada keranjang. Lalu dia ambil keranjangnya dan menemukan seorang bayi. Lalu putri Fir'aun mengambil anak itu dan menamainya Musa karena diambil dari air. Wah adik-adik, lalu putri Fir'aun mengambilnya dan merawatnya sehingga bayi Musa bisa selamat. Nah adik-adik, itu adalah semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan menolong keluarga Musa sehingga bayi Musa bisa sampai dengan selamat kepada putri Fir'aun. Dan putri Fir'aun merawat bayi Musa sampai besar. Nah adik-adik, mungkin awalnya orang tuanya takut, orang tuanya mereka sedih dan khawatir. Tetapi Tuhan menolong mereka. Tuhan menolong bayi Musa sehingga bayi Musa bisa selamat. Nah adik-adik, kita juga harus ingat bahwa Tuhan juga menyertai dan menolong kita. Mungkin kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kita sedih. Kita harus ingat bahwa Tuhan akan selalu menolong kita dan menyertai kita. Saat kita sedih, saat kita takut,
Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kita semua. Sehingga kalau misalnya kita lagi takut, misalnya di sekolah ada pelajaran yang nggak ngerti, kita jadi takut. Nah, kita ingat bahwa Tuhan akan menolong. Atau di rumah misalnya kita sendiri, atau nggak bersama papa, kita takut, kita sedih, kita ingat bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Seperti Tuhan menolong bayi Musa, Tuhan pun akan menolong dan menyertai kita. Siapa yang percaya di sini bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kita semua? Wah, semuanya adik-adik percaya ya. Amin. Wah Kak, cerita hari ini bagus banget ya. Wah, Tuhan Yesus baik banget sama kita semua ya. Iya, setiap kita sedih, kita takut, pasti Tuhan tolong kita. Jadi kita nggak perlu takut lagi adik-adik, karena selalu ada Tuhan yang menolong kita. Nah, kita mau sama-sama lagi nyanyi lagu Tuhanlah Penolong. Nyanyinya dengan lebih semangat ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, seperti minggu lalu kita mau berikan persembahan tetap di rumah ya Kak. Caranya kita mau masukkan ke dalam amplop atau diselipkan di dalam kertas. Kita mau tuliskan tanggal 2 Agustus 2020. Nanti saat kita sudah bersekolah minggu di gereja, kita mau sama-sama berikan ke kakak kelas sekolah minggu masing-masing. Sambil kita mengumpulkan persembahan, ayo kita nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, kita mau sama-sama doa persembahan sekaligus kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Tanganku ada dua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah beribadah. Kami telah beribadah dan mendengarkan cerita. Tuhan, berkati persembahan kami. Agar persembahan kami bisa berguna untuk gereja. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah selesai beribadah. Sertai kami untuk selanjutnya. Dalam namamu kami berdoa. Amin.